Gunung Salak memang bukan gunung yang memiliki puncak tinggi, tetapi gunung yang berada di perbatasan Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat itu terkenal memiliki cerita yang menyeramkan. Kisah mistis Gunung Salak pun jadi tersebar, mulai dari para pendaki yang ingin naik ke gunung ataupun warga sekitar. Seperti kisah mistis yang dialami seorang pendaki senior bernama Cing Bidin. Ia sempat mengalami kejadian di luar nalar ketika pendakiannya ke Gunung Salak di tahun 1994. Saat itu Cing Bidin dan rekan pendakiannya sempat tersesat selama berjam-jam di dalam hutan Gunung Salak. Usut punya usut, peristiwa itu disebabkan oleh sosok yang disebut Kabut Halimun. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman sampai menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki senior asal kota Tangerang Selatan nih. Langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Halo Cing, selamat malam. Siap. Malam Bang. Apa kabar nih Cing? Alhamdulillah Bang. Sehat Biasa, Cing? masih dikasih sehat Bang. Alhamdulillah. Ini yang kedua kali cerita ya? 2 kali. 3 kali total Cing? 4 kali yang ini. 4 kali ya? Kalau nggak salah. Gunung Cermai, Cermai, Selamat tahun Selamat, 93. sama terakhir itu Gunung Merbabu ya? Merbabu ya? Merbabu, Cermai. Gunung Lau Cing. Oh, Lau ya, Lau. Iya, Gunung Lau ya. Lau, bener. Itu pada tahun 2021 ya, 2021. Bang, ya? Nah, pada segmen momen kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Salak ya. Gunung Salak. Itu pada tahun 1994. 94. Gue baru umur setahun Saya itu. lagi ganteng-gantengnya waktu itu. Oh, masih muda ya? Iya, kalau kata orang. Kalau saya Cing baru 1 tahun itu. 1 tahun ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sisi negatifnya atau sisi horornya Gunung Salak nih, menurut Cing Bidin, Gunung Salak itu dari segi keindahannya kayak gimana sih Cing? Kalau menurut saya, Bang, keindahannya itu nggak bisa dilihat karena lebat. Gelap ya? Saking lebatnya jadi nggak bisa ngeliat pemandangan kan. Iya. Gitu loh, kalau menurut saya. Apalagi kan yang kita kenal pada saat ini ya, ada yang namanya Kabut Halimun Salak Iya, gitu ya. benar, kabut Itu dadakan. yang bisa Ya, kadang-kadang tiba-tiba ya, tiba-tiba. menyesakan pendaki tuh Cing. Bener. Tapi sempat ngalamin juga Cing. Ngalamin Bang itu. Ngalamin juga. Ngalamin ya? saya. Oke nih. Dan Cing Bidin termasuk salah satu pendaki yang merasakan horornya nih di Gunung Salak nih. Betul Bang. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, bisa langsung aja nih kunjungi di Instagram besokpagi.idv. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi gini Bang, di tahun 94 nih kita naik, waktu itu berempat. Sebenarnya intinya bisa dibilang nih pendakian yang bisa dibilang menantang maut ya. Kenapa saya bilang menantang maut? Karena kita menaik tuh, karena waktu itu saya masih sekolah. Kita naik, maaf Bang, kalau bahasa kasarnya, kalau sekarang mungkin bolos ya, bolos sekolah. Waktu itu Jumat saya sama teman saya nih, wah besok pelajaran ini gue males banget nih, ya madol aja janjian yuk di mana, biasa terminal Ciputat waktu itu kan. Udah, mau kemana kita? Udah ke tempat temen gue aja, di mana, di Salak, bawa kaki Salak, Curug Nangka, nanti kita main di Curug tuh awalnya Bang. Oke sip,
Kita janjian nih, besok ya jangan lupa. Pagi kita udah jalan, oke. Waktu itu saya ingat Sabtu pagi, cabutlah kita sekolah nih. Karena cabut, berempat kita jalan, satu sekolah, satu angkatan. Jalan lah, nah itu dari Ciputat kalau nggak salah dulu namanya bisnya Pusaka kalau nggak salah. Sampai Bogor. Kita naik bis Pusaka sampai Bogor, dari Terbogor itu jalan kaki ke arah Ramayana bang. Ramayana Bogor tuh ada dulu Ramayana kalau nggak salah. Di situ naik angkot warnanya hijau kalau nggak salah. Kalau dia jurusannya Ciapus, jurusan Ciapus. Ada teman saya, kita berangkat waktu itu karena kita menghindari anak-anak yang pada berangkat sekolah pagi. Kan biasanya jam 6 tuh pada di terminal rame anak-anak, teman-teman takut ketahuan, wah lu bolos tuh takutnya. Kita berangkat dari Ciputat itu jam 10. Jadi biar gak kelihatan guru juga, biasalah namanya bolos, cabutlah kita ke sana. Dari terminal dari Ramayana itu kita naik angkot kalau nggak salah dulu masih berapa ya? Gope apa berapa saya lupa lah, pokoknya nggak nyampe ribuan lah gitu. Turunlah kita di sebelum Ciapus kita udah turun. Nah kita dalam arti kata ini bukan mau niat mendaki gunung sebenarnya, cuma mau main ke tempat temen. Ya kita pakai sekolah, emang bawa salinan karena pikir kita mau nginep kan. Kita mau nginep, maksudnya nginep besok minggu di situ. Udah gitu, sampai kita di pertigaan mau arah ke Curug Nangka. Lu teman lu di mana? Di sini jalan nggak jauh lagi. Itu jalan nanjak bang. Dari pertigaan itu jalan nanjak. Pokoknya saya ke kanan tuh teman saya tuh kampungnya, saudaranya dia di situ. Udah tempat saudaranya kita istirahat sampai sana saya sore lah jam 2 apa jam 3, setengah 3-an lah kalau nggak salah. Istirahat ngebreak. Ngobrol-ngobrol, temen nyeletuk nih, kayak salak enak nih katanya gitu kan. Dan maksudnya, lu katanya cuma mau ke Curug doang, maksudnya ke Salak enggak, maksudnya kita naik aja, mau muncak mau enggak, yang penting kita naik aja gitu, nggak ada tujuan, lu mau muncak. Nah, kita nggak ada perlengkapan, kita bawa seadanya tuh, pakaian salin memang bawa salin. Kata anak teman sini itu udah gampang yuk naik bareng sama teman-teman sini, anak sininya gitu, anak lokal lah gitu kan. Jalanlah kita nginep semalaman, pas minggunya itu kita jalan pagi nggak jalan, kita main dulu tuh di Curug bang. Curug, tahu-tahu zuhur jam 12. Temen, wah lu ngomong lu katanya mau ke Salak, jadi nggak naik. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 12 azan zuhur nih, baliklah kita pulang, salin mandi deh tuh. Salinan, kita nggak ada bawa perlengkapan, nggak ada bawa apa. Kata teman saya, udah gampang, ntar gue cariin terpal buat kita bikin bipak lah gitu loh. Jalan, dan saya pikir kenapa saya bilang ini pendakian yang benar-benar bisa dibilang nantang maut atau bahasa kasarnya nekat. Satu, perlengkapan kurang. Kedua, waktu itu udah mau sore, udah jam 2:30 bang, 2:30. Ini benar-benar mau naik nih, kata. Enggak, masa kita naik aja, nggak sampai di mananya ya udah. Itu cuma pengen tahu doang kata temen gitu. Itu awal pertama saya ke Salak tuh. Jam 2:30 kita beres-beres tuh. Biasa bawanya cuma depek doang. Bawa depek, bawa beras segala macam, logistik seadanya tuh naik. Karena saya pikir sama anak situ juga. Udah jalan lah. Jalan kita lewat, kalau nggak salah dulu saya ingat itu ada apa sih, pohon-pohon pisang. Perkebunan warga lah itu kan, pohon-pohon pisang. Karena memang kalau menurut saya kayaknya jalur Salak itu apa ya, ilegal kali ya. Kalau menurut saya, karena dulu tuh nggak ada kayak pendaftaran apa, pokoknya masuk karena saya pikir anak situ ya udah tahu jalur kan, jalan tuh. Jalan, naiklah kita jam 3 tuh bang. Asar, saya ingat banget asar tuh, ajan asar. Pas baru, pokoknya naik jalan ke atas, selang sekitar 600 meter apa, ya sekitar 600-700 meteran lah. Ketemulah tuh pohon-pohon bambu bang. Bambu, banyak pohon bambu dah tuh, pohon bambu. Jalan nyantai biasa tuh, udah mau jam berapa jam, waduh nekat juga nih. Ini bener-bener mau naik nih. Ya enggak, maksudnya kita sampai di mana aja. Ya kita perbekalan seadanya ya. Alhamdulillahnya, untungnya itu nggak hujan. Nggak ada hujan, nggak ada sama. Kita jaket ya memang bawa seadanya, jaket bawa emang ada. Maksudnya pakaian lengkap, pakaian sekolah, celana sekolah SMA. Udah pakai jaket segala macam naik. Jam 4 ketemu, naik nggak lama dari itu, ketemu ada pertigaan. Saya ingat ada pertigaan. Jadi ada bukit, kayak bukit begitu. Sebelum bukit itu ada pertigaan, kalau nggak salah
kalau ke kiri itu jalur naik, kalau ke bawah ke apa ya? Kayak kalau yang orang Buddha tuh apa sih namanya? Pura, pokoknya kalau orang Buddha bilang kalau ke bawah tuh tempat ituan katanya. Tempat ibadah itu lah. Tempat ibadahnya katanya. Udah kita ke kanan nih jalur tuh, itu masih lebat banget jalurnya. Nah dari sini nih udah trouble bang, temen nih udah trouble. Udah balik aja yuk, katanya. Repot nih kita suasana soalnya kita naik nggak ada persiapan. Lah cemen banget lu gitu. Enggak, kita nggak orang naik sama dia kok, udah. Jalan lagi nggak lama turun. Itu tanjakan tuh kalau menurut saya sekitar ya kalau bilang 40 derajat, 45 derajat teman begini bang. Dan mati kata, set deh. Ini bener ini, ya bener udah jalan tuh. Kenapa saya berani lanjutin itu perjalanan? Karena saya pikir saya bawa orang Akamsi, anak lokal situ. Lu tahu jalur gitu. Karena di situ jalur banyak bang, cabang. Banyak cabang. Saya tanya kok banyak. Memang jalurnya sempit, tapi banyak cabang-cabangan. Itu jalur pencari kayu katanya. Orang-orang sekitar nyari kayu di situ. Naiklah kita, nggak lama naik, ketemu kalau dia bilang shelter satu. Itu udah mau maghrib. Itu. Udah bikinlah tenda kita seadanya tuh. Saya pikiran saya nggak bakal nih nyampe ke atas. Walaupun nyampe ke atas nggak bakal karena perlengkapan nggak memadai lah. Kita naik seadanya. Udah bikin deh tuh. Karena waktu itu space juga nggak bisa miring bang. Posisi lokasi tuh miring sama sekali, nggak bisa buat bikin tenda yang kayak sekarang gitu, nggak bisa. Kita bikin cuma pasang tiang. Yang penting kita bisa makan, bisa masak gitu. Masak segala macam. Maghrib masih kedengeran tuh ada suara ajan tuh masih kedengeran. Maghrib. Teman saya satu nih udah ragu nih. Ini masih menerusin naik dia bilang gitu. Iya gimana ya? Kita udah tanggung nih, udah maghrib. Udah di sini aja yuk, kita nggak usah naik ke atas, kata begitu. Karena kita nggak ada perbakalan. Nggak apa-apa pelan-pelan naik, kata yang anak situ tuh. Maghrib kita makan selesai, ada sejam kalau nggak salah. Ayo naik. Center itu bang, center gede itu ganti-gantian. Cuma bawa 2 center. Center yang baterai gede kali gede, batu gede lah. Iya gede. itu. Center cuma 2 bang. Logika kalau maksudnya bukan logika. Bisa dibilang parahnya itu lu perlengkapan nggak ada, masain gitu loh. Cuma center seadanya itu. Ya, untungnya masih bisa nembus lah. Walaupun kabut kayak apa. Jalan lagi dari buka barang semua beres, packing, jalan dah tuh. Baru jalan sekitar 5 menit tuh nanjak bang, begini. Temen saya yang di bawah jatuh, yang di belakang tuh. Karena jalur kan akar-akar dia bang. Akar jatuh ke bawah tuh, burak. Turun kita ke bawah. Aduh, sobek nih celana nih. Celana saya mah sobek, lumayan sepaha lah. Masih bisa lanjut kan nih? Gue nggak bisa lanjut nih kayaknya nih, kaki gue sakit. Udah yuk turun aja yuk katanya teman saya nih. Itu berdua ribut tuh akhirnya tuh. Yang satu pengen naik, yang satu pengen turun. Ya saya mah bilang gini aja dah, kita nggak mau resiko nih. Karena gini, kapan-kapan kita balik lagi dah ke sini, saya pikir gitu. Kita nih naik bener-bener maksain banget, saya bilang gitu. Ya elah tenang aja, orang kita juga apa sih namanya, nggak tujuan muncak. Sampai di sini besok pagi baru kita turun, dia bilang begitu kan, yang anak situ. Masa anak Jakarta takut kan, kalau dulu walaupun kita orang tinggal di Tangerang Selatan juga bilang Jakarta kan, gitu. Ya udah kita ikutin. Nah teman saya yang satu yang jatuh itu mungkin keseleo, nggak tahu gimana keseleo di kakinya sobek. Masih bisa jalan nggak? Sekarang gini ada kata teman saya yang jatuh nih. Kalau lu mau lanjut dah. Gua nggak lanjut. Gua di sini. Nah, saya mikir lu di sini sama siapa? Bilang gitu. Nggak ada teman kan? Itu udah malam posisi bang. Masih malam. Sekarang beginilah. Kita ngebreak aja dulu lah. Kita naik malam. Perlengkapan center cuma 2, nggak ada sama sekali. Udah tuh kita istirahat bang. Bukan istirahat yang tidur yang enak bunyi tidur enggak. Karena posisi kadang miring, ambil ngobrol apa segala macam. Ya yang tidur karena capek juga. Udah capek juga kan kita udah capek tuh tidur lah tuh. Habis dari Curug capek, terus naik juga udah tidur seadanya, pules, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang bangun itu nggak ada yang bangun yang mendusin atau melindur atau nggak ada, udah tidur aja. Bangun itu saya ingat udah mau agak pagi, subuh kalau nggak salah, mungkin perkiraan saya itu subuh. Terus teman saya bilang, udah bongkar tenda dah, jangan dibongkar kan dia nggak lanjut nih satu teman saya. Sekarang gini dah, lu naik, lu bertiga.
Gue di bawah nemenin dia nih, biar gue berdua, gue nungguin lu, gue nggak bakal turun. Gue bilang, gue nungguin lu nih berdua. Ya udah, oke, sip. Terus gimana dong, center? Ya lu bawa center, karena kan kita ada ini bang apa? Lampu petrem, karena udah mau pagi kan. Saya udah tenang, orang udah mau pagi kok. Paling juga ntar lu nggak lama turun kan, gue bilang gitu. Ya enggak, gue pengen lihat aja ke atas. Paling nggak lama gue turun lah. Pagi lah tuh kita bang. Udah kelihatan hawa matahari putih tuh, langit tuh udah mulai kelihatan putih lah, cahaya udah ada lah tuh. Karena memang vegetasi di situ tuh punanya bang, lebat banget itu, rapet banget, bener-bener rapet lah. Pokoknya saya ingat banyak akar segala macam, udah kita diam di situ. Ya lu mau naik dah. Nggak lama tuh mereka bertiga naik, saya di situ berdua sama teman saya, diam aja tuh ngobrol. Kita turun aja duluan yuk. Sekarang kalau kita turun duluan, takutnya dia nyariin kita. Takutnya mencari-carian nih. Kita tungguin aja dah. Kita tungguin dah tuh. Akhirnya kita tungguin tuh ya. Saya sambil mikirin dia juga nih, lu bisa turun nggak nih? Karena kondisi jalur benar-benar parah bang. Buat turun juga, saya mikir, aduh kalau keadaan kondisi kaki kayak gitu kan agak lama juga. Iya, repot juga gitu loh buat ngelangkahnya. Saya yakin lagi, lu bisa nggak turun? Kalau turun, insya Allah gue bisa, dia bilang gitu. Cuman kalau naik gue udah nyerah gitu. Ya udah, kita tunggu sini. Nggak lama selang paling dia baru pada naik nih, Saya berdua, ya udah gue temen nungguin dia dah, gue bilang. Dia naik, nggak lama dia balik bang. Balik lagi nggak jadi naik. Lah lu nggak jadi naik, kagak. Nggak jadi naik. Kita turun aja. Ya udah turun. Itu sekitar jam 9 atau jam 10-an lah perkiraan itu. Padahal itu posisi belum nyampe di pos 2, kalau dulu mungkin shelter kali ya, shelter 2 itu baru dari 1 mau ke 2. Baru seperempat Ya, jalan. belum ada seberapa aja gunung lah istilahnya lah. Setengah seperempat juga belum lah hitungannya. Dia belum lama nongol turun. Gitu-gitu lah turun bertiga. Kenapa turun? Enggak, kapan-kapan gue naik lagi. Kan dari tadi gue bilang kalau mau naik enggak. Gue bilang gitu. Ini bukannya masalah kita takut nggak takut ya. Sayang lah nyawa kita, bahasa kasarnya. Walaupun kita ya anak muda bahasa kasarnya, tapi ya perhitungan tetap lah saya bilang gitu. Akhirnya kita di situ udah tuh ngobrol. Itu udah keadaan siang bang, udah sekitar jam 10-an lah. Tenang aja, udah siang nih, udah kelihatan siang. Ngobrol. Hujan bang, gerimis segala macam, udah gerimis tuh. Wah, gerimis. Ya ini seadanya, terpal seadanya, dempel-dempelan. Gelap bang. Gelap kayak malam langsung tuh. Beng aja gelap malam. Wah, karena saya pikir karena hujan. Gelap tuh. Beng aja. Kita udah segala macam. Udah dingin juga. Kita turun kan nih sekarang? Entar dulu nungguin hujan agak reda. Teman-teman bilang itu nungguin reda. Soalnya kondisi pasti parah nih, licin. Kita lihat temen juga nih. Nggak mungkin kita keadaan kondisi turun begini. Kalau hujan udah reda mungkin kita agak mendingan. Satu, kita nggak bawa jas hujan. Nggak bawa ponco lah kalau sekarang. Nggak bawa jas hujan sama sekali. Udah kita tungguin. Sekitar jam 10-an lah tuh. Jam berhenti. Tapi yang saya bingung, gelapnya ini nggak hilang. Gelapnya ini nggak hilang bang. Kayak gelap malam. Ya pokoknya kayak malam aja. Gelapnya tuh nggak hilang. Tapi hujan tuh udah nggak kedengeran suara hujan jatuh di punan lah. Tengah gitu. Itu semuanya diem nih bang. Cuma main kelihatan doang. Cuman temennya nyeletuk. Cuma bilang, kan gue bilang apa? Jangan maksain. Ini kalau begini kita repot urusannya. Satu temen lagi cedera juga. Kita mikirin dia juga. Ini keadaan begini bagaimana? Mau turun nggak nih? Bilang gitu. Entar dulu. Ini kondisi lagi nggak enak. Nih kata yang anak situ nih. Mungkin dia tahu situasi nih. Emang kenapa? Lu nggak? Gue bingung nih. Tiba-tiba nih gelap begini. Center kita bang. Center tuh nggak nembus bang. Nggak nembus. Jadi jarak pandang center yang gede itu paling 2 meter lah. 2 meter itu center gede, lumayan lah segini kan, terang banget. Itu nggak nembus. Terus kata teman saya, dia bilang, nah, kalau keadaan begini, kalau menurut dia, udah kita jangan kemana-mana. Karena dia pikir kalau kita jalan, takutnya panik. Panik, nggak kelihatan jarak pandang itu palingan 2 meter bang, 3 meter. Padahal kondisi itu sekitar jam 10, itu nggak kelihatan, jam 10, jam 11-an lah. Jarak pandang nggak kelihatan. Udah kita stay dulu sampai nih agak terang-terangan, dia bilang begitu. Oh ya udah, kita jalan, kita diem aja. Diem kok nggak terang-terang. Mulai bang kelihatan tuh, nggak terang lagi. Beres-beres, turun.
udah enak nih, turun lah beres-beres. Sambil teman saya satu tuh ganti-gantian ke Bopong. Saya kondisi jalur begini bang, merosot segala macam, udah nggak mikirin lah, nggak mikirin maksudnya mau gimana, yang penting turun. Jalan kita turun. Ada selang setengah jaman lah dari situ. Padahal itu udah nggak jauh dari pos 1 bang. Jadi dia ada perbukitan, ada pertigaan, itu tuh di pertigaan itu. Jadi sebenarnya kalau ke kanan saya bilang ada pura itu, kalau ke kiri kita dari kiri namanya nih ke bawah. Itu kan kalau ke bawah itu ada kalau nggak salah pura apa vihara gitu. Udah sampai situ. Nah di situ linglung semua tuh. Di pertigaan itu linglung. Nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang connect sama jalur. Nggak ada yang connect sama jalur bang. Tiba-tiba apa? Kita lurus. Yang harusnya ke kanan, kita lurus. Lurus ikutin. Akhirnya apa? Mentok. Itu nggak ada jalur. Rapet. Nggak ada jalur. Nggak ada jalan sama sekali gitu. Rapet. Wah, salah jalur nih. Balik lagi lah kita. Balik, maksudnya kita mau ke pertigaan yang tadi bang. Nggak ketemu jalur bang. Nggak ketemu lagi. Tapi kita ngikutin jalur itu. Cuma pertigaannya nggak ketemu. Nah, terus bagaimana nih kita nih nggak ketemu jalur? Ah masa iya sih nggak ketemu? Teman saya yang bilang ini. Linglung nih gua, linglung. Bilangnya begitu, linglung gitu. Ya dia ngomong bahasa Sundanya. Linglung nih gua. Kok linglung? Wah kacau nih. Di situ kita utek. Di situ aja bang. Nggak, maksudnya nggak bergerak. Yang jalan ke sini situ nggak. Kita cuma diem, duduk, ngeliatin lingkungan. Ini bener nggak nih? Padahal itu yang saya tahu tuh dari jarak pertigaan itu kita ke bawah itu paling nggak jauh bang, 15 menit kan nggak terlalu jauh karena kondisi jalurnya kan begitu. Kalau balik pasti kelihatan lah jalurnya. Kita balik itu nggak ada ketemu pertigaan itu, nggak ada ketemu pertigaan. Nah yang bocah Akamsi nih bilang, waduh kemakan nih kita nih. Lah, kemakan apa? Kita nggak paham maksudnya kemakan apa nih bang? Kita nggak paham maksudnya kemakan apa nih? Kita apa sih namanya bahasa kasarnya, nantang nih katanya. Nah kita nggak nantang, maksudnya kita naik kan udah bilang kita cuma naik, kita nantang nih katanya gitu, nantang di sini. Jadi saya itu dari awal saya naik dari Curug, sebenarnya awalnya dari Curug itu pas sebelum mendaki itu dari Curug itu kita nih udah di ini bang, udah di apa sih, ada sosok-sosok yang menurut dia nih udah ngikutin kita nih. Nah jadi kita disasarin di situ. Disasarin, di situ kita disasarin. Cuma kita sama teman kita bilang begini, kalau kita di sini sampai maghrib kedengaran suara ajan aja, asar aja gitu. Karena dari situ tuh suara musolah atau apa tuh kedengeran, masih ada siang-siang gitu suara gitu. Udah gitu saya diam dah tuh, lama banget bang. Nah yang anak Akamsi penasaran bang, nggak mungkin gua ketemu jalur, gua orang sini bahasa kasarnya. Dia jalan lagi bang, apa baliknya di situ lagi? Balik situ lagi, udah ketemu, kebuka bang jalur, nggak taunya apa, naik lagi ke atas, bukannya turun ke bawah, kita lurus lagi jadinya, harusnya kan ke bawah ke kiri gitu loh, kita naik lagi ke atas, lah ini masalah jalur, balik lagi ke tempat yang tadi, udah kita mikirin teman kita ya begitu juga, cedera juga kan, yang ada kalau dulu kita naik itu nggak ada bahasa kasar 2 hari, kalau sekarang kan ada batas waktu ya. Iya. 3 hari ya 3 hari, kalau nggak lebih dari 3 hari dicariin kan. Iya kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada, kita naik udah gitu naiknya ilegal. Iya. Bebas tuh cing ya. Kita ngeri kalau ketemu petugas pasti kita kena gitu loh. Kita bikin anak-anak situ, kita tungguin tuh ketemu. Sekarang bayar dari jam 10 kita stay di situ sampai maghrib di situ. Maghrib di situ aja tuh. Itu kondisi nggak ada yang bergerak. Bukan nggak ada yang bergerak, bukan nggak mau bergerak. Jadi hawa kita tuh mager, dibikin males tuh mager, nggak ada yang mau gerak. Lu cari ke jalur apa gimana, nggak ada gitu loh, diem aja. Mulai gelap bang, tiba-tiba tuh gelap. Ya mungkin karena udah mau maghrib juga pikiran saya nih. Tiba-tiba tuh kabut bang, gelap. Lah jarak saya sama abang kan deket, nggak kelihatan. Temen nih nggak kelihatan. Cuma lu gitu dong. Ada bahasa, ada omongannya, ada apa sih? Buat nandain kedengeran doang, ya? dia ada masih ada gitu ngomong. ya? Aman, cuma ngomong gitu doang. Udah kita udah mati, ya Allah, mati nih, kata kita mati. Karena saya udah mikir, saya udah nyasar. Udah kesasar lah hitungannya udah kesasar dari situ. Padahal jalur nggak jauh, turun ke bawah tuh udah nggak jauh gitu loh.
Kesasar nih kita udah. Dalam pikiran saya ini udah kesasar nih udah. Kita diam dulu di situ. Bang, terang bang. Alhamdulillah itu terang. Itu jalur kelihatan tuh. Jadi di belakang kita nih jalurnya ke bawah nih. Jadi kita dari tadi naik itu balik lagi ke situ di pertigaan itu. Turun ke bawah, oh ternyata ini jalurnya. Turun, ketemulah pun bambu tuh, banyak bambu. Nah di situ nyasar lagi bang. Saya sekarang bayangin kita naik harusnya sehari juga udah turun karena trouble kita nyangkut di situ. Pohon bambu bang. Saya ingat pokoknya pohon bambu udah saya ingat saya tuh. Itu udah malam, udah gelap, udah sekitar jam 7-an lah itu. Paling jam 7-an lah. Kata teman saya yang anak situ, kita disasarin katanya. Dikena setan keder kata dia. Ya kita pikirin bodo amat, yang penting saya mau turun gitu ya kan. Kita kena setan keder nih katanya. Ada yang ngikutin kita setan keder. Lah teman saya orangnya nggak percayaan sama kayak gituan. Ayolah setan keder, kitanya aja yang nggak fokus gitu kan. Ya udah terserah mau percaya enggak. Di pohon-pohon bambu itu ini semuanya ngelihat, nggak cuma saya doang. Kalau kayak menurut saya itu kayak monyet tapi buntutnya panjang. Tapi kalau monyet bang, setinggi-tingginya monyet paling nggak semeter atau semeter setengah. Dia hampir 2 meter bang. Itu di pohon bambu. Begini nih. Buah bambu tuh gorak-gorak gitu loh. Kita berlima ini cuman diem ya. Mau ngomong susah. Kayak mulut dikunci. Tuh. Cuma ngeliatin doang gitu tuh. Bengong aja. Nggak ada yang bisa ngomong. Nggak ada yang bisa nengok ke sono, nggak ada yang bisa nengok sini bang. Semua begini matanya, udah diem aja gitu. Nggak ada yang bisa ngomong apa gitu, nggak ada bisa. Mau ngomong tapi susah. Dikunci kayak mulut. Kita ngeliatin dia tuh lagi ngorok-ngorok pohonan tuh. Gerbek. Ada sejaman itu bang. Sejaman tuh. Udah nggak lama, anteng. Angin, nggak ada angin bang. Nggak ada bergerak pun, anteng aja adem. Mulai dah tuh, sadar. Tuh. Kabur. Bukannya kabur masa kata kita pengen buru-buru turun, takut, saking takutnya. Pada main duluan. Iya. Lari jalur. Teman saya yang cedera nggak kepikiran, ditinggal karena saking panik sama takut sama ngeliat makhluk itu. Ditinggal, udah setengah jalan, udah tinggal ke bawah dikit lagi, udah sampai perkebunan pun pisang. Saya ingat pun pisang, perkebunan warga. Ingat, uset si Anu ditinggal. Balik lagi bang. Temennya ketinggalan ya. Di atas dia ngapain bang? Nangis. Ya orang nggak bisa jalan. Karena bekas jatuh, cangklak kakinya kan. Nangis di atas, cuma nangis doang. Ya maksudnya untungnya kita ketemu jalur lah. Itu di pohon bambu. Dia lihat kita nangis, kita deketin. Lu pada tega-tega banget lu sama gua. Mau bikin gua mati, gua ditinggal. Ya kita nggak sadar bang, maksudnya udah pada panik. Udah panik, udah nggak mikirin temen, masing-masing lari masing-masing. Buat nyelamatin diri sendiri masing-masing. ya. Lihat itu yang makhluk itu tuh. Baru seumur-umur saya kali itu ngeliat kayak gitu. Kita naik, dalam hati saya nih, waduh ketemu gitu lagi, repot nih. Nah teman saya bilang nih bang, udah, mungkin dia udah capek juga. Kalau dia ada, gua tebas batang lehernya. Dulu mah bawa golok enak aja, bebas main tebang-tebang aja gitu maksudnya. Kalau ada, gua tebas batang lehernya. Sakit biar kita ini nggak takut nih. Duduk diem. Di pohon bambu bergerak lagi bang. Kata teman saya, ada yang nongol sikat katanya. Bahasanya kayak bahasa kasarnya nih, ada yang nongol pokoknya sikat gitu. Udah lu masih kuat jalan kan nih, dikit lagi kita ke bawah. Pelan-pelan ya, jangan gue jangan ditinggal lagi kata temen gue. Jalan. Babi. Ya mungkin kalau babi biasa wajar. Babi bang. Itu kenceng banget larinya kayak bukan kalau babi gini ya. Maksudnya nyeruduk ke depan. Dia mau enggak bang, but. Astagfirullahaladzim, kaget kita. Kayak pikir apaan, apa makhluk. Ya kayak kalau saya mau berpikirnya takutnya itu macan kumbang atau apa. Karena hitam, saya lihat tuh sekilas hitam. Peng aja. Astagfirullahaladzim. Tapi saya pikir nggak mungkin lah macan masa udah di bawah banget gitu loh. Bukan yang di atas banget gitu, di bawah. Nggak mungkin lah. Itu yang lihat cuman saya sama anak yang satu ini, yang anak Kamsi nih. Lu ngeliat, ya gue ngeliat. Pokoknya gini aja dah logikanya. Daripada kita nggak balik, lebih baik kita terabas aja. Itu mau apa tebasnya? Itu golok udah siap bang.
Pokoknya mau itu siapa, tebas aja udah, bahasa kasar nggak peduli itu mau apa, tebas aja. Turun kita sampai di bawah itu jam 10 malam. Sampai jam 10 malam, 2 hari bayangin. Ya jarak nggak nyampe, cuma sampai shelter 2. Karena disasarin itu makhluk yang itu ngikutin saya dari bawah, dari curug itu, makhluk yang kayak monyet itu. Sampailah kita ke rumah teman. Sampai di rumah teman, yang saya bingungnya bang, orang rumah nggak tahu kalau saya udah pada nyampe. Jadi saya itu di rumah dia tuh udah ngobrol segala macam, udah ada setengah jaman lah kita udah ngobrol. Ada orang rumahnya tapi nggak tahu kalau kita tuh ada di situ. Nggak ngelihat katanya, nggak ngelihat ada kita. Jadi kan rumahnya dulu kayak panggung, gitu. Kita pada duduk di depannya. Kalau dulu kan masih teras tanah kan, kita duduk ngobrol-ngobrol setengah jam. Lah teman saya juga anak Akamsi belum masuk ke dalam, masih ngobrol-ngobrol. Nggak lama, ini udah, gue mau dalam dulu bikin air, masak air, masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, balik sama emaknya, sama bapaknya berdua. Cuma bilang begini, lah kapan nyampenya? Kalau bahasa kisah nih, kapan nyampenya? Lah, tadi nggak ngeliat bolak-balik aja. Dan mati kita nih, nah, dari tadi kan dia bolak-balik aja tuh sama bapaknya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi kita tuh dia tuh udah bolak-balik. Iya, kita ngelihat bang itu emak bapaknya bolak-balik, tapi nggak ngeliat kita katanya. Pas dia balik sama bapaknya, nah itu baru ngeliat kita tuh. Tuh kapan nyampenya gitu lah. Udah setengah jam pak di sini gitu. Terus saya nggak ngeliat sama sekali, nggak ngeliat ada orang di situ. Nah akhirnya kita cerita tuh sama bapaknya, ngalamin kayak begini. Kan kita akhirnya nginep semalaman tuh. Terus kata sama bapaknya, ya udah besok pagi ikut saya katanya gitu. Nginep dulu di sini. Saya pikir mau ngapain, maksudnya nginep apa ke ladang apa gitu. Ya udah ikut saya besok. Jangan pulang dulu katanya. Ya udah kita nginep lah semalaman. Pagi subuh kita ikut bang, diajak ke rumah, mungkin saudaranya orang paham, orang ngerti lah, yang ngerti masalah spiritual, orang pinter lah kalau bahasa kasarnya. Diajak lah nih kita berempat nih sama dia ya, sama anak ini teman saya Akamsi berlima diajak. Ya kita mah nggak ada tujuan kita mau diapain, nggak ada, mungkin silaturahmi lah. Sampai sono kita dimandiin bang, mandiin, suruh mandi maksudnya, mandi itu air kembang, bukan air biasa. Air kembang kita mandi 2 gayung, gantian 2 gayung, itu semuanya dimandiin dan mandi selesai salinan kita ganti baju, dikasih wejangan di situ. Nih kamu nih kalau kata kita, nih kamu nih naik ke situ jangan sembarangan katanya. Jangan asal mentang-mentang ya maaf jiwa muda boleh jiwa muda, tapi jangan sembarangan. Ini akibatnya nih. Tahu nggak, situ diikutin dari curug itu udah diikutin. Dia bilang makhluknya begini, bentuknya begini. Saya ceritain, saya ketemu makhluk kayak begini, bentuknya kayak ya saya bilang bukan macan monyet, tapi bentuknya panjang banget bang. Ya, saya bilang gitu. Nah itu katanya penunggu curug. Oh. Iya. Katanya penunggu curug. Ya saya sih, ya mereka yang paham lah penunggu curug gitu. Saya cuman bilang sama yang orang ngerti, kalau bisa kita jangan diikutin pulang, jangan sampai ngikut, kan kita ngeri juga. Kalau bisa jangan sampai ngikut bah, enggak, insya Allah udah nggak ngikut katanya, udah nggak bakal ngikut, udah aman, udah bersih lah. Juhur, nggak lama ngobrol-ngobrol juhur, ya sholat lah kita, yang sholat yang enggak lah, sholat lah kita. Selesai jam 12, teman saya bang, yang saya bilang anak Ciputat, ngajak aja ke atas, gila nggak tuh? Ya gue penasaran dah. Gue pengen naik lagi tuh katanya. Gue bilang sakit lu. Gue bilang nggak apa-apa kalau lu mau naik, tapi gue nggak naik, gue bilang gitu. Enggak, gue penasaran nih, mumpung apa namanya, kita masih di sini katanya. Gue pikir besok Senin kita udah mau balik nih, pagi itu kita udah harus balik nih pagi Senin, karena Minggu udah 2 malam di situ kita harus balik. Enggak, gue penasaran dah. Siang, akhirnya ke situ lagi bang, ke atas lagi, tapi sama si Abah ini. Cuman pengen ngunjukin sampai sini bah gitu loh. Sampai di sini pertigaan ini nih, saya di sini trouble-nya masalah begini. Emang apa yang dilihat?
ini ada makhluk ini dilihat. Oh ya udah sampai sini, besok kalau mau naik, kalau mau kesini lagi kesini dulu ya katanya gitu. Maksudnya ke rumah dia dulu, izin apa gimana saya nggak ngerti. Itu kita naik nggak lama kok, nggak kayak yang awal kita naik, aman aja lah, sore sampai udah. Akhirnya kita melat tuh, Senin masih di situ. Bolos lagi dong. Bolos lagi akhirnya kan. Sabtu, Minggu, Senin masih di situ, harus Senin udah balik di situ loh. Karena kita pengen denger aja sebenarnya ada apa sih, kenapa sih ada, maksudnya kita kok bisa kayak gini, ada apa, sebabnya apa gitu loh. Pengen tahu kita gitu. Nanya terus. Jadi kalau kata dia di Curug itu, kalau orang lihat monyet, banyak monyet itu jangan diganggu katanya. Oh. Jangan diganggu, maksudnya jangan diusilin lah. Nah kalau kita kan namanya anak-anak masih remaja gitu kan, kalau ada monyet sambit aja kan. Iya, jahil lah. Nah awalnya di situ bang, teman saya ada monyet nih, sambit aja pakai batu, wah kabur ya kan. Terus lagi sambit pakai batu buat, itu awalnya di situ. Jadi kata dia yang punya makhluk gaib yang berupa monyet itu nandain kalau kita tuh ganggu dia katanya. Iya. Oh saya bilang, Mbak, tapi kalau saya kesini lagi nggak apa-apa nih katanya. Nggak apa-apa, tapi intinya satu, jangan sembarangan, terus juga kesini dulu ya gitu, maksudnya ke rumah dia dulu. Jadi kita nggak masalah, saya nggak maksudnya nggak sampai naik ke atas. Justru kalau situ naik ke atas, nggak tahu situ ntar aja di mana gitu loh. Karena saya nggak paham jalur, dan yang saya bingung itu yang bocah situ juga linglung, dibikin linglung gitu loh, nggak paham. Padahal dia anak asli situ, linglung nggak tahu jalur, jadi rapet jalur bang, ketutup jalur semua, ketutup, nggak ada ini. Kalau situ lewat dari pertigaan yang tadi ke sana ke atas lagi, saya nggak tahu ketemu apa enggak gitu katanya. Karena kata yang orang pintar ini kita pada nih udah di apa sih, udah makhluk masuk alamnya dia nih. Oh. Yang saya bilang kabut itu, yang kita kena kabut itu lu, kita ini udah pada masuk ke alamnya dia. Untungnya alhamdulillah kita sempat sadar. Ini kamu untungnya, ini kamu bisa sadar loh. Kalau enggak, maaf ya, bukannya saya kata si abahnya, bukan saya melebihi apa ciptaan ini Tuhan, tapi kebanyakan kejadian di sini begitu. Orang naik sombong, akhirnya ketemunya di bawah. Ada yang ketemunya di kali. Itu keadaan meninggal? Hidup bang, cuman linglung. Oh linglung? Linglung, nggak sadar, nggak linglung aja. Cuma ketemu warga, ditanya siapa nggak ngerti, nggak tahu dia itu siapa. Ditanya udah makan apa belum? Bilangnya nggak punya duit gitu. Nah nggak punya duit bisa. Udah makan belum? Oh, baru makan, duit aja nggak punya kan gitu ya. Iya benar-benar. Kebanyakan gitu di sini. Jangan kan yang pendatang, kalau bahasa kita, orang anak sini aja, anak-anak sekitar sini sering dibikin keder di situ. Jadi memang di situ ada makhluk yang suka bikin keder gitu loh. Banyak kejadian yang tahu tiba-tiba ada orang ketemu di pinggir kali. Makanya kalau bisa dibilang Salak itu nama, bisa dibilang gunung mistis, ya saya ngalamin sendiri gitu loh. Dalam arti kata kejadian yang saya alamin, oh ternyata Salak tuh bener-bener yang mistis banget lah menurut saya lah gitu. Cuman saya berpikir horor-horornya dia kalau kita berperilaku baik, ya mudah-mudahan sih enggak. Tapi memang abah ini mesen banyak dek katanya di sini yang camping, yang ke Curug nggak ketemu, tau-taunya ada di mana gitu. Ketemunya di mana katanya gitu. Jadi pertigaan itu udah masuk alamnya dia. Dimensinya udah lain katanya. Ya, kita kan nggak ngerti kalau masalah itu. Itu doang yang saya alamin bang waktu di Salak tuh. Sebenarnya ya saya sih nggak merasa kapok sih sebenarnya, nggak kapok, cuman takut aja, takut kejadian lagi ada. Iya. Pasti perasaan takut pasti ada, itu manusiawi. Tapi saya nggak pikir nggak takut lah gitu loh, mungkin emang lagi apes aja gitu. Benar. Luang yang saya alamin tuh. Kalau masalah kita diganggu, maksudnya yang seperti orang bilang makhluk yang kayak genderuwo, enggak ada. Cuman ya itu doang. Saya udah masukin ke dimensi dia. Kalau bahasa kasarnya, kalau si abah ini bilang kita nggak sadar, udah gitu. Bisa seminggu di situ dicariin katanya. Nggak tahu ada di mana. Nggak tahu di mana, paling dicariin. Kalau udah seminggu pasti dicariin. Kalau nggak 4 hari lah udah dicariin itu. Karena kita nggak bawa apa-apa.
dibilang begitu. Cuma bermodalkan terpal aja. Terpal sama pakaian, ya namanya orang bolos sekolah. Iya. Bolos sekolah kan nggak niat naik gunung. Gitu doang bang, yang saya alamin. Oke nih, Cing Daim, thank you banget nih. Hmm. Udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian di Gunung Salak. Gunung Salak. Itu tahun 94. 94, padahal nggak sampai muncak. Iya, baru setengah jalan aja tapi gangguan udah banyak banget ya. Seperempat jalan ya. Nah, itu tahun 94 nih, Cing. Naik gunung awal tahun dari tahun berapa, Cing? Saya 92 bang. 92 udah naik. 92 udah, gede. 92 udah naik gunung. 92 lagi. Gua belum ada, Cing. Saya lagi imut-imutnya itu. Iya. Apa amit-amit ya nggak tahu. Mungkin kayak kelas 1, kelas 2 SMA kan kali ya. Saya kelas 1. Karena waktu itu kan di sekolah saya ada Sispala. Oh, ikut juga, Cing. Ikut, alhamdulillah. Ikut. Jadi memang ya suka aja sama kegiatan alam. Kegiatan outdoor gitu ya. Iya. Dan mungkin udah beberapa kali sering naik gunung pada saat itu ya. Iya alhamdulillah sih bang. Yang Ya, gede, hitunglah. Salak ya. Salak gede Nah, lah. niatnya kan ini kan niatnya juga nggak baik sih. Dari awal niatnya. Iya, kan itu nggak intinya baik. itu. Dari mulai, ya mungkin karena kita nggak suka sama pelajaran A misalkan Iya, ya. jadi cabut ya kan. Itu kan udah nggak beres sebenarnya kan. Cabutnya itu sekalian jalan-jalan Nah ya. itu bang. Ke Curug. Kan orang tua pasti, "Ini anak kemana?" Dipikirnya sekolah aja kan. Gitu loh. Tapi sebelum berangkat itu sempet izin sama orang tua, Agak. Cing? Ya namanya bolos mana ada yang izin sih bang? Enggak, mau kita bolos itu, maksudnya izin Iya itu, nggak ada izin, mau kesana enggak. setelah pulang sekolah mungkin bisa itu. Cuman bilangnya mau nginep di Gintung gitu. Oh iya, mau nginep di Jadi teman nginep gitu. di Lebak Bulus, saya bilang gitu. Mau nginep di Lebak Bulus kan orang tua, oh ya dia nginep paling gitu doang. Iya, Lalu kita kemana tahu? Pulang sekolah langsung berangkat nginep gitu ya. Bilangnya ntar nggak pulang ya, mau kemana? Mau nginep di Lebak Bulus. Oh ya udah. Nggak taunya Doang, sono. nggak taunya Gunung ya. nyasar. Dari awal yang apa ya, kayak gitu kayak Kurang baik sih sebenarnya. kurang baik juga Ya ya. udah ngebohongin orang tua juga kan. Itu. Jadi ya di sana ya kena. Nah, tapi setelah kejadian itu sering kayak gitu lagi, Cing, ngelakuin hal-hal kayak gitu. Ya namanya kalau jiwa muda sih nggak aneh bang. Maksudnya kita bukannya nantang sih. Kadang-kadang ada jiwa pengen tahu gitu loh. Pengen tahu. Rasa ingin tahunya tinggi, Cing ya. Tinggi kadang apa iya sih di sini nggak mungkin lah bohong. Tapi kita ngalamin gitu loh. Dan ternyata real bener. Ya bener ngalamin. Nah, itu kan bisa dibilang pendakian mungkin ya dengan alat yang seadanya. Ya. Seadanya benar. Tapi setelah turun itu, Cing, dari teman-temannya Cing Bidin itu ada cerita-cerita lain kan nih selain yang dialami pada saat itu? Jadi pas di sekolah bang kita ngumpul nih. Oh, itu diulas semua tuh, Cing ya? Diulas semua. Apa yang lihat. Jadi masing-masing tuh ngeliatnya beda. Oh, iya. Jadi pas pada saat kita ngelihat makhluk yang saya bilang di pohon bambu itu masing-masing beda bentuk, beda wujud. Kalau Cing Bidin itu ngeliatnya Saya ngeliatnya monyet yang buntut kayak panjang. kayak lutung buntut panjang. Tapi kalau teman saya satu ngeliat kayak gorila. Nah, gitu. Kalau yang satu lagi bilangnya ular lah. Oh, beda-beda. Beda-beda. Dari 5 orang itu beda-beda. Iya, sampai kita masing-masing. Enggak, gua ngeliatnya monyet. Wah, apaan gua gorila? Gua ular. Sampai debat kayak gitu. Karena mereka dikasih lihatnya masing-masing, masing-masing penglihatan dia. Dan yang kita ketawanya kita nggak bisa ngomong. Lu ngapa nggak ngomong? Baru-baru mau ngomong katanya. Kayak berat gitu. Mulut kayak nggak susah, mau mangap tuh susah. Kayak dibikin mati gitu. Nah, selain itu ada kejadian apa lagi sih, Cing? Jadi kejadian ya yang saya bilang tadi, yang si Abah bilang itu. Kalau misalkan kita nggak sadar, bisa ngikut ke alam dia. hilang. Bahasa kasarnya hilang lah. Iya. Itu yang pas waktu kabut turun itu, Cing. Kabut gelap. Jadi kata Abahnya itu masuk dimensi dia. Kita tuh kalau bahasa kasar dia mau dijadiin tumbal katanya. Bahasa kasarnya mau jadiin tumbal lu pada nih. Kalau lu nggak sadar aja tuh, selang berapa menit aja lost dah, cariin deh tuh. Nah, itu kan sempet tersesat, Cing ya? Iya, salah jalan. Berapa jam itu sampai tadi itu? Itu saya karena posisi saya dari yang saya bilang pertigaan saya nyasar itu, yang harus saya turun ke kanan ke bawah, ini malah lurus. Itu kita nggak ketemu jalur bang. Yang awalnya jalurnya ada, tiba-tiba tuh rapet. Nggak ada pertigaan ya, Bang? Nggak ada pertigaan. Dari situ kita hampir seharian, hampir semalaman. Di situ aja. Dan saya bingung nggak ada orang. Maksudnya nggak ada orang yang nemuin kita gitu. Apa pencari kayu bakar? Ya bahasa kasar kayak siang pasti ada yang orang warga lah, tapi nggak ada bang. Nggak ada yang ngeliat kita gitu. Sampai anak situ sendiri juga. Anak situ sih bikin linglung. Heran ya. Nah itu dia, kan maksudnya udah sering naik situ lah. Iya. Udah hafal jalurnya, tapi kok dia juga linglung. Ditanya pas di bawah di rumah Abah itu sama, dia juga dibikin linglung gitu. Makanya jangankan orang luar, orang sini juga kalau udah bikin linglung mau ngomong apa kan gitu. Itu doang.
Nah, berarti kan malam itu kan tidur dengan beralaskan terpal aja sih. Terpal seadanya. Ya, kita nggak tidur, cuman pelangap-pelongo ngobrol, yang tidur ya tidur karena udah capek. Udah gitu dingin bang, nyamuknya bang, ampun. Oh, itu masih di bawah sih. Nah, masih nyamuk, ya. iya nyamuk juga gitu. Ya karena pikir kita mau turun juga, tanggung lah ada yang mau naik gitu doang. Satu temen juga cedera, harus nunggu besok biar jalur jelas karena penerangan kurang gitu loh. Nah, pas pulang itu temen yang celana sobek nggak ditanyain tuh Cing sama orang tuanya? Dia cuma bilangnya jatuh. Udah itu doang. Dari mobil, dari angkot katanya. Bilangnya jatuh dari angkot. Biasa sih bisa-bisa dia lu. Iya. Tanya lu tanya sama lu gimana? Bilang jatuh dari angkot. Orang kan kalau dulu gini bang, anak sekolah tuh nggak ada yang mau narik. Maksudnya angkot tuh nggak ada yang mau bang, karena murah. Iya. Gope kalau nggak salah. Karena bukan murah juga sih, jarang ada yang bayar mungkin. Nah itu kadang-kadang makasih ya bang ya, turun aja itu. Kadang Naik begitu. berdua bayar satu Nah, gitu. kadang begitu akhirnya bilang kan jatuh aja. Ya kita udah kompakan. Gue kalau ditanya sama gue bilang gue jatuh ya iya. Udah gitu doang. Akhirnya udah kita, ya alhamdulillah selamat doang. Nggak ada kendala sampai. Tapi sempet bawa logistik nggak sih Cing pada saat itu? Apa tuh? Sempet bawa logistik nggak pada saat itu? Logistik seadanya. Kita udah siapin dari bawah, dari rumah temen yang saya bilang Akam sih itu. Kita udah belanja, maksudnya kayak makan makanan ringan. Beras tetap bawa beras. Bawa tapi ya seadanya. Itu nggak yang lengkap segala macam. Karena nggak ada tujuan buat naik, teman pengen tahu jalurnya kayak apa gitu doang. Berarti kan pas setelah turun itu kan si Abah ini bilang kalau udah diikutin dari Curug ya awalnya. Ya? Awalnya dari Curug, cuman di bawahnya ke di situ yang pertigaan itu dibikin biar kita tuh masuk ke alamnya, dia benar-benar masuk. Gitu ya. Ya linglung semua. Jadi saya sama abang itu nggak kenal nama. Cuman tahu ini temen gua gitu. Di situ kita nggak ada yang kenal lu siapa, nggak ada kenal. Cuman tahu lu temen gua, udah gitu doang. Nah, yang gokil lagi pas pulang ya kan sempet orang tua yang temen itu kan sempet bener-bener di depan rombongan. Nah itu bang, nggak ngelihat kita. Iya ya, padahal kan kita tahu ya bos aja rumah-rumah orang-orang Ya, dulu itu kan, pasti panggung ya, iya, pasti terasa luas ya. Luas lah bahasa. Pasti kan dia beberapa kali bolak-balik nggak ngeliat kita. Nah ngeliatnya itu pas anaknya udah masuk baru dia keluar nanya, lah sampai kapan? Udah setengah jam pak saya. Oh, cukup lama juga depan gitu ya. Akhirnya ya itu dia punya inisiatif, kita dibawa ke orang pintar untuk ya bahasa kasar di dan sempat buat ritual syaratin lah. gitu, Jangan sampai dibikin hilang lagi gitu. Oh iya. Nggak kelihatan lah maksudnya gitu. Nah tapi setelah kejadian itu sering naik gunung lagi tuh masih? Ya alhamdulillah sih. Naik terus. Sampai terakhir kemarin ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah. Iya, keren sih. Ya. Sekarang umur berapa sih? 17 bang. 17. Ini serius nanya nih? Saya lahir 76. 50 ada? 50 kurang 3. Oh, 48. 47 ya? 47 lah. 47 ya. Tapi masih kuat naik gunung. Ya insya Allah pelan-pelan sih bisa. Walaupun masih fisik agak-agak. Fisik agak-agak oleng. Iya. Gokil sih ini. Gokil dalam artian belum sampai puncak ada udah banyak cobaan. Trouble-nya banyak. Trouble-nya banyak, dramanya banyak ya. Banyak dramanya, trouble. Karena mungkin karena dari awalnya aja udah nggak beres. Udah nggak beres kali ya. Itu. Dibilang nekat mungkin nekat. Nekat kan saya bilang pendakian nekat saya bilang. Iya. Pendakian nantang maut saya bilang begitu. Nah pada saat itu kan di tahun 94 itu mungkin tenda udah ada Cing ya. Ya mungkin bagi orang yang Punya duit. Kalau kita boro-boro beli tenda bang, ya kan? Punya duit, lu punya kuasa gitu kali. Kalau gitu. sekarang mah ya. Sekarang mah boro-boro kita mau beli tenda ya kan. Beli carrier aja nggak mampu istilahnya. Berarti pakai apa aja lah yang Ya ada. pokoknya seadanya yang penting naik. Kalau dulu kan model tas sekolah udah jadi. Naik pakai lepis. Iya, kalau sekarang udah gengsi. Sekarang udah wah mantep lah. Sekarang lah keren lah. Kalau nggak mau pakai alat ini ataupun brand ini nggak mau naik gunung, Naik ada malu. teman saya yang kayak gitu. Makanya kalau saya mah mau alat apa yang penting naik. Iya. Nggak peduli Yang penting lo. kan tujuannya naik gunung ya gitu Iya, ya. lu mau naik barang brand gua mau bodo Iya, amat. bener, Penting naik selamat, safety, udah itu aja. Ada tuh Cing orangnya Cing. Oke, nih Cing. Sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Biasa bang, kalau saya sih pesannya itu intinya jangan sombong, jangan nantang, bahwa kita memang hidup selalu berdampingan sama dunia gaib ya. Iya benar-benar. Pasti selalu berdampingan, dimanapun kita ada pasti selalu berdampingan. Ya terutama adab sih, adab, sopan santun, tata krama harus dipakai bang. Benar. Gitu. Intinya sih kalau saya pesan itu, ya
Satu, kedua ya biasa safety prosedur, Iya. perlengkapan jangan naik kayak saya seadanya, modal nekat, jangan. Itu kan zaman dulu, Cing. Zaman Kalau dulu, sekarang kan udah enggak, sekarang harus kan? benar-benar safety lah. Iya, iya. Gitu. Yang udah safety aja bisa celaka. Gitu. Benar. Intinya itu bang, kalau menurut saya. Dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Benar, Cing. yang udah Pasti tuh pengalaman, kayak udah gitu. tahu tracknya, Medan apa jalurnya lah. gimana gitu kan. Nah, tadi kan sempat bilang temannya juga orang situ, tapi Situ, masih tapi dibikin linglung. gitu ya. Nah itu, karena Itu kan karena kurang pengetahuan. karena patrol X ya. Iya bener kok, ada gangguannya gitu, ada Iya. cobaannya. Nah mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Cing Bidin nih. Siap. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.